dicuekin dan di-PT-in sama wisatawan yang kita pandu. Wah, nggak enak banget nih. Hai, welcome back to my YouTube channel with Pram Eli. This time I want to talk about how to make your tour become interesting, atau dalam bahasa Indonesianya bagaimana cara membuat perjalanan wisata Anda menjadi menarik. Jadi sebelumnya saya sampaikan terlebih dahulu bahwa dalam suatu pemanduan wisata itu dalam satu perjalanan, satu trip, untuk durasinya tergantung. Jadi bervariasi. Ada yang hanya beberapa jam, ada yang 1 hari, 2 hari, atau bahkan 1 minggu, atau juga sometimes 2 weeks, or sometimes more than 2 weeks. Itu semua tergantung dari paket tour yang dibeli oleh wisatawan yang bersangkutan. Dan apabila untuk paket wisata yang akan kita jalani ini hanya sebentar, 1 hari, 2 hari, itu tidak akan menjadi masalah ya, karena masih banyak materi yang akan kita sampaikan kepada wisatawan. Yang kadang-kadang menjadi masalah itu adalah apabila paket tour yang dijalani itu kurang lebih 5 hari atau 1 minggu bahkan lebih. Nah, di sini wisatawan akan mengalami kebosanan, kejenuhan, apalagi overland. For example, from Jakarta to Bali. Jadi, for example, 2 days or 2 nights in Jakarta, and then 3 days or 3 nights in Yogyakarta, and then in East Java itu 5 days. Kemudian in Bali, drop in Bali. Sehingga untuk materi atau bahan dalam perjalanan on the way, ya, bukan di objek wisata, tapi on the way. For example, dari Jakarta ke Bandung, ya, kemudian dari Bandung, kemudian ke Pelabuhan Ratu, kemudian ke Jawa Tengah, ya, dari Jawa Tengah, Jogja ke Jawa Timur. Nah, kalau overland menggunakan bus atau kendaraan yang lain melalui jalan darat, itu durasinya sangat lama sekali. Walaupun sekarang sudah ada tollway, tapi bagaimanapun bagi orang asing, orang Eropa khususnya, 2 jam di dalam kereta atau 2 jam di dalam kendaraan itu sudah sangat lama. Karena kalau di luar negeri itu kalau 4 jam dia melakukan perjalanan darat itu sudah ke negara lain. Nah, kalau di sini masih di satu provinsi kalau kita 4 jam melakukan perjalanan. Nah, oleh karena itu jenuh sekali. So, bagaimana cara membuat ini become interesting? Bagaimana wisatawan nggak jenuh, nggak bete, akhirnya dia males mendengarkan kita? Simak yang berikut ini. Jadi apa saja yang harus dilakukan oleh seorang pramuwisata atau tour guide agar perjalanan yang dia pandu tersebut menjadi menarik dan tidak membosankan? Yang pertama, yaitu bahasa. Seperti yang telah saya ulas di video-video sebelumnya, saya selalu menekankan bahasa. Jadi bahasa kita itu harus sesuai dengan bahasa wisatawan yang kita pandu. Nah, kalau bagaimana tidak sesuai dengan bahasa yang kita pandu, itu sering sekali terjadi. Mengapa demikian? Karena for example, tamu dari Italia atau dari Spanyol datang ke Surabaya, minta Spanish speaking guide atau Italian speaking guide. Akan tetapi di Surabaya kita kekurangan Spanish speaking guide atau Italian speaking guide, karena pemandu wisata di Surabaya itu hanya beberapa saja yang mampu berbahasa Itali atau Spanyol. Nah, jika seperti itu, apa yang terjadi? Mau tidak mau, mereka harus menggunakan pemandu wisata yang berbahasa Inggris, bahasa internasional. Jika itu terjadi, sulit komunikasi. Bagaimana kita menjelaskan, how to explain to tourists if we don't understand their language and they don't understand us? Nah, itu yang sangat sulit sekali. Dan mau tidak mau,
pemandu wisata tersebut harus memutar otaknya bagaimana cara menjelaskan kepada wisatawan agar mereka juga happy, mereka tidak komplain. Jadi bisa menggunakan body language misalnya kalau nggak tahu, atau mungkin dengan gambar, oh ini seperti ini kalau kita seandainya ingin menjelaskan, dengan peta. Jadi kita menggunakan alat peraga. Alhamdulillah sekarang sudah canggih ya IT, sehingga kita bisa browsing. Jadi kita minta maaf kepada wisatawan tersebut terlebih dahulu ya, mohon izin. Jadi mohon maaf karena saya memang bukan guide yang berbahasa Itali atau Spanyol ya, karena saya memang English speaking guide. Oleh karena itu saya nggak ngerti, saya browsing dulu ya apa artinya. Begitu juga dengan sebaliknya, karena for example turis tersebut tidak bisa bahasa Inggris, maka dia mungkin juga browsing apa artinya. Nah seperti itu ya. Jadi yang pertama adalah bahasa. Yang kedua yaitu interaktif. Interaktif ini contohnya bisa membuat pertanyaan. Maksudnya boleh wisatawan yang bertanya, ataukah kita sendiri sebagai pemandu wisata yang bertanya. Jadi ada interaksi hubungan timbal balik antara wisatawan dengan pemandu wisata. Jadi boleh kita dengan cara mengacungkan tangan ya, do you have any question? Just raise your hand. Atau kita buat game ya, bisa. Jadi pertanyaan itu kita buat game, kuis. Siapa yang bisa, contohnya kita beri hadiah, reward. Dari reward itu, kalau saya biasanya reward yang mengandung budaya setempat atau makanan setempat atau ciri khas suatu daerah. Contohnya salak atau batik ya. Buatlah game, kemudian beri hadiah, misalnya gantungan kunci batik, kan ada ya. Jadi kita bertanya, okay, I have a question for you. If you can answer my question, so I will give you something for gift ya. Jadi aku beri misalnya 1 kilogram of salak. Mereka nggak tahu apa salak itu materi buat kita juga untuk bercerita. Do you know salak? Salak in English is snake fruit. Kulitnya seperti ini, looks like snake skin. Nah seperti itu contohnya. Atau juga bisa ditulis ya, kita buat game, ditulis semua wisatawan ini menulis pertanyaan-pertanyaan, kemudian kita lipat-lipat ya, kemudian kita kocok, kemudian kita ambil satu itu tadi pertanyaannya apa, dan kita lemparkan. Siapa yang bisa menjawab? Kalau nggak ada yang bisa ya saya yang menjawab, jadi hadiahnya untuk saya. Nah itu salah satu sebagai contoh untuk game kalau berada di dalam kendaraan ya. Bagaimana jika berada di luar kendaraan? Yaitu kita membuat suatu kegiatan yang melibatkan wisatawan tersebut. Sebagai contoh yaitu misalnya kita melakukan perjalanan dari Surabaya ke Yogyakarta bersama wisatawan yang kita pandu. Itu kan durasinya panjang sekali kan, mulai dari Surabaya ke Yogyakarta, walaupun sekarang sudah tak tol, at least 5 or 6 hours lah dari Surabaya ke Yogyakarta. Nah ini akan membuat jenuh wisatawan, akan membuat lelah juga. Oleh karena itu bagaimana agar wisatawan tersebut tidak jenuh? Nah jika dalam perjalanan ini tadi kita melihat sesuatu, contohnya ada panen padi atau juga ada orang yang menanam padi, nah itu kita bisa berhenti sebentar dan kita ajak tamu keluar dari kendaraan, kemudian kita melihat orang yang sedang panen tersebut atau orang yang sedang menanam padi tersebut. Kita jelaskan mulai dari bagaimana cara menanam padi, proses tanahnya juga bagaimana, kemudian panen, kita bagaimana cara panennya, kemudian setelah panen itu diapakan sehingga menjadi beras dan kemudian menjadi nasi. Nah itu kita juga jelaskan kepada wisatawan. Nah mungkin juga dalam perjalanan itu kita menemukan suatu tempat pembuatan gula merah atau gula aren. Nah kita bisa berhenti sebentar, kita tunjukkan bagaimana proses untuk pembuatannya. Nah di video saya yang lalu juga saya jelaskan, misalnya dalam perjalanan ada orang yang berjualan klepon, kita bisa berhenti sebentar, kemudian mengajak wisatawan tersebut
untuk melihat prosesnya dan mencoba bagaimana cara membuat klepon. Nah, itu juga bisa apabila kita juga melihat contohnya pembuatan rengginang juga, dan biasanya kalau pembuatan rengginang ini ada di dekat daerah Borobudur. Nah, itu biasanya saya ngajak wisatawan untuk ke sana melihat caranya dan bagaimana cara membuatnya. Dan yang ketiga yaitu humoris. Jadi seorang pramuwisata itu kita jangan selalu pasang wajah serius ya, karena kita bekerja di bidang jasa pariwisata. Jadi kita harus memiliki smiley face ya, dan juga kita bisa membuat joke-joke, guyonan ya, sehingga wisatawan tersebut tidak melulu mendengarkan cerita sejarah terus atau tanaman terus, akan tetapi di sela-selanya kita bisa menghibur mereka dengan guyonan atau joke-joke dari kita. Dan yang keempat, buatlah cara untuk menciptakan kenangan. Ini yang paling sulit ya. Jadi dalam perjalanan itu sangat penting sekali poin yang keempat ini, yaitu menciptakan kenangan. Karena dengan kenangan yang indah bersama kita di Indonesia, mereka akan selalu mengingat Indonesia. Mereka akan selalu mengingat perjalanan-perjalanan yang telah mereka lakukan bersama kita. Dan next, mereka akan rekomend kita ke travel agent yang lain atau ke teman-temannya. Apabila mereka ingin ke Indonesia, mereka akan request kita lagi untuk memandu. Itulah tadi tips dari Pram Elly, bagaimana cara membuat perjalanan wisata menjadi menarik. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Ciao.